621. 621. Assalamualaikum ya sayyidina qutbiyati atirni ya rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mun wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil karam summa sahabah al qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat خصوصا إلى كتب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفته الشيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن الله قلم بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد بن خصوصا إلى روح أستاذنا فحمي جمجم ثم إلى أروح والدنا مشايخنا وصلهم وفروهم بأن الله تغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان جملة من محاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم التي قد جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dihimpunkan oleh setengah ulama dan dipungut atau diambil perhimpunan kebajikan perangai Rasulullah itu daripada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Artinya adalah Nabi kita SAW terlebih halim daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Nabi adalah orang yang sabar, tapi tegas dan tanggap beliau lah. Sabar tapi tanggap dan cepat merespon masalah. Itu Nabi, itu prinsip Nabi dalam berdakwah. Dikatakan wala yantakimu illa fima yahiqqul haqq wa haqqul halqi. Nabi itu tidak pernah dendam, ya. Tidak pernah membalas kalau soal diri sidin yang diganggu. Kalau soal awak sidin yang diganggu, kehormatan sidin disambati, sidin tidak pernah membalas. Itu kesabaran beliau, itu keheleman beliau, tahan menahan marah. Tapi kalau masalah agama diutak-atik, yahiqqul haqq, agama diremehkan, beliau tegas. Atau hakul khalqi, atau hak orang lain yang dizalimi, beliau tegas mengatakan, tegas menjelaskan, tegas membetulkan. Itu prinsip sifat tanah beliau di antaranya. Nah, kecerdasan beliau itu diberikan Allah, tegas dalam menghadapi masalah, tanggap dalam kitab, tidak membiarkan. Tapi kalau urusan awak sidin diganggu, dilempari batu, diandaki kotoran waktu salat berjamaah, kan pernah makasih. Diludahi, ya kah? Kabar yang kita dengar saudara, cerita-cerita tentang Highland dan kesabaran Rasulullah SAW. Karena apa? Tujuan beliau diutus ke muka bumi berdakwah untuk sebanyak-banyaknya, menyadarkan umat untuk bisa menuju Allah. Itu tujuannya. Mempanyakan, bernasihatkan Allah. Nah ini perlu kita pahami. Kita pun kayak itu juga menghadapi terutama keluarga kita.
Ya, keluarga kita harus selesaikan pertama. Nah, itu Allah yang menyuruhkan menghadapi keluarga kita, anak istri kita dalam kondisi maksiat. Buntung kita tegas, tapi hati kita tetap lemah lembut. Nah, itu sikapnya Rasulullah. Itu kecerdasan Rasulullah, itu sifat patanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asja'un nasi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih berani daripada segala manusia. Ketika perang Badar, itu Rasulullah yang paling dekat dengan musuh. Para sahabat berlindung di belakang Rasulullah. Ayo. Tapi paling lembut, paling sabar. Itu Rasulullah. Wa adalan nasi, adalah Nabi SAW itu terlebih adil daripada segala manusia. Memang sifat Rasulullah itu dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'affan nasi, adalah Nabi SAW itu terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Nah, tadi kan sifat tegas. Bila urusan agama, para sahabat kadang-kadang tegas memberikan apa? Arahan, memberikan nasihat. Kalau menyimpang dari aturan agama, ada membiarkan. Nah, karena sini sayang umat, sayang umat. Lam tamassa yaduhu qat yadam ra'atin la yamliku riqqaha au ismata nikahiha au takunu jata mahramin min. Nah, ini prinsip Rasulullah terhadap syariat Islam. Tegas Rasulullah mencontohkan dan memberikan contoh dalam segala hal, terutama tentang perempuan. Adalah Nabi SAW tiada bersentuh tangannya sekalipun dalam seumur hidup ini akan tangan perempuan yang tiada memiliki, ia akan batang lehernya itu. Atau tiada memiliki, ia akan pemeliharaan nikahnya itu. Atau tiada ada perempuan itu yang diharamkan berkawin daripadanya. Jadi Nabi itu pada pernah bersalaman seumur hidup itu nanggaira mahram. Nah, arti gairah mahram itu nang boleh dinikahi. Sampai Rasulullah bersabda menyatakan, la ayyuta'anna fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin. Ya Rasulullah, sungguh ditancapkan pada kepala seseorangnya jarum dari besi, khairun lahu min antamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang boleh dinikahi. Lebih baik di sini ditusukkan jarum dari besi daripada menyentuh tangan perempuan yang boleh dinikahi. Lalu kayak apa sekarang kondisi ulama? Nang mau besar itu risiko. Nuruti Nabi kan nuruti ulama. Jadi terserah. Ma masat yadu Rasulullah SAW yada beratin illa malakah. Tidak pernah Rasulullah itu menyentuh tangan perempuan terkecuali sudah dinikahi. Banyak hadis itu dalam kitab Adillatu Tahrimi Musafahatil Ajnabiyah. Dalam kitablah ada hadis. Risiko. Siapapun orangnya, bagaimanapun hebatnya, bila bersentuh dengan perempuan yang boleh dinikahi, batal kada wudunya. Itu aja kuncinya. Jadi masing-masing. Karena taufik dan maunah Allah itu
Itu yang menentukan. Seapapun ilmu orang. Tapi ada bagian-bagian yang belum bisa diamalkan. Coba kita ada terserah aja masing-masing aja. Nah. Jadi Nabi lebih baik ditusukkan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang boleh dinikah. Nabi, bagaimana musafahah Nabi? Diceritakan dalam hadis musahabah Nabi dengan perempuan bikalam, kalaman dengan apa? Menyebutkan dengan kalam, bukan bersentuhan. Terserah aja. Kita berdasarkan hadis. Jadi ulun betakulan guru ulun. Profesor sudah guru ulun nih. Ulun bawa kitab nih. Nang. Ulun kayak apa nih pendapat pian. Ini bujur sih dia coba aku ada mamalakan lagi. Kada kok di karang putakan hadis lagi. Bujur aja sih dia. Guru tafsir. Ulun ini kan hendak memperkuat. Jadi bertanya on guru. Ini jadi kan kalau dirusak, ini bujur ampun Nabi deh. Cuma aku ini kada malah kan jadi lagi mun mengaku kayak itu bagus. Ada bapak bertobat aja gini. Cuma nang kita bisa kita buat contoh. Itu ngali si Anupang ya bersalaman aja. Itu bukan contoh, itu risiko masing-masing. Nah, jadi Nabi kada pernah bersentuhan dengan perempuan yang boleh dinikahi. Di antaranya almarhum Arifin Ilham itu hampir 20 tahun mengamalkan tidak mau batal wudu, bersentuhan tidak mau. Itu beliau. Di antaranya Habib Harun putri Darul Dakwah apa Darul itu para habaib yang bermaksud. Jadi kita masing-masing aja lah tergantung taufik dan apa di hati kita masing-masing. Wa kana ashkhan nas la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa inna fadla syai'un wa lam yajid man yu'tihi wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manjilihi hatta yatabarra'a min ila man yahtaju ilaihi. La yakhruju mimma atahu Allah ila quta amihi faqat min aisari ma yajidu min tamrin wa syair wa yada'u sa'ira dzalika fi sabilillah la yus'alu syai'an illa a'tahu summa ya'udu ala quti amihi fayu'assiru min hatta annahu rubbama taja qablu inqida'il 'am illam ya'tihi syai'un. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih murah daripada segala manusia, pemurah beliau. Tiada bermalam padanya 1 dinar dan 1 dirham pun. Kalau ada hadiah dari orang, kada pernah hadiah itu tanpa malam di rumah sini, pasti langsung dibagi. Tapi pernah sekali emas itu tanpa malam. Sehingga diceritakan sembahyang asar itu sidin bercapat. Sampai para jamaah sahabat itu bingung. Bercapat sidin pas biasa gerakannya. Nah, jadi Nabi ini mencontohkan, ini contoh aja. Artinya Nabi itu bukan kada ingat, ini contoh. Caranya mengeluarkan harta. Nabi itu orang nang hatinya kada pernah lalai dengan Allah. Cuma kenapa dibuat seperti itu? Ini menjadi hukum syariat bagi umat. Pernah itu Nabi itu sembahyang asar 2 rakaat. Ya Allah. Nah ini juga jadi contoh. Jadi sahabat bertanya, pian ini mengkasarkah atau kada ingatkah? Itu pertanyaan sahabat. Kada aja sih, kada ingat kada mengkasar kada. Langsung sih berdiri menambah 2 rakaat. Nah ini pun jadi contoh. Kenapa terjadi Nabi ini jadi contoh bagi umat. Kalau kita tuh sembahyang asar, mbah itu tahiyat awal tuh salam kita kada ingat. Ada nama dahakan kan 2 rakaat langsung berdiri kita menambah cuman 2 rakaat.
Tuh hukum. Tapi syaratnya kita kada boleh papan. Dia orang madakan yang jawab langsung dia berdiri. Ada Nabi papan dia dulu. Karena Nabi itu khususnya. Nah ini menjadi hukum. Lam yakun kazalik. Sebenarnya sih kada mungkin terjadi manapun ini. Tapi ini karena untuk hukum bagi umat yang di belakang. Nah itu tadi juga Rasulullah belaju sembahyang asar kena. Belaju kalinya ada hadiah dari orang beberapa keping kecil emas. Kada ingat membagi sidin. Jadi bahasanya kada ingat lah karena tadi sidin sebabnya padahal kada wajar kita padahal kada ingat tuh lah. Ini sebagai contoh. Begasak sidin keluar dari rumah. Ya kalinya mengambil beberapa keping emas yang kecil-kecil itu langsung dibagi. Pernah itu terjadi dalam riwayat. Semua yang asal pina belaju pada biasa. Dalam belaju di sini artinya bacaan kada tapi panjang ayat-ayatnya tuh. Namun sidin kada batal, ingat yang lain tuh mun kita coba kan sembahyang. Ingat, apakah ingat? Ini mengurangi nilai khusyuk. Karena Nabi itu terjadi seperti itu untuk contoh. Nah, jadi Nabi tidak pernah bamalam 1 dinar dan 1 dirham pun. Cepat sidin membagi. Dan jika lebih daripada belanjanya sehari semalam itu, padahal tiada dapat akan seseorang yang diberi, ia akan lihat. Dan datang malam hari, niscaya ia tiada pergi kepada tidurnya itu hingga berlepas ia daripadanya dinar dan dirham, dan memberikan akan dia dinar itu kepada orang yang berkehendak kepadanya atau orang yang berhajat kepadanya. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Itu sifatnya Rasulullah. Ada kita karena awak itu bang lah. Kita ini kan tawakal kita masih cuma artinya ada juga toh. Nang duit di bank tuh nang 2-3 miliar, ya kah? Misalnya nih lah. Ada juga nang dibagi. Paling tidak setahun sekali. 3 miliar itu berapa? 75 juta zakatnya. 1 miliar 25 juta dicari keluarga nang dekat-dekat. Tibah ke abah, tibah ke mama. Itu hukum cara menyampaikan zakat kepada mustahik. Itu yang pertama. Sudah sering ulun jelaskan itu Quran dan hadisnya yang jelaskan dalam Allah. Hamba itu hanya nang lain-lainnya, jiran, tetangga, nang miskinnya, nang mustahik. Jangan tak lain menunjuk. Jangan tak lain menunjuk. Jadi Rasulullah bila menunjuk orang miskin yang lain yang tidak ada hubungan kerabat, sementara memarina anak kemanakan yang sangat berhajat dan dia tahu la yaqbalullahu sadaqatahu, la yaqbalullahu zakatahu. Dalam kitab An-Nasihah Diniyah bab Jul Arham. Itu hadis. Qurannya banyak. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubajjir tabjira. Itu Qurannya. Karena ini yang mempraktikkan Rasulullah. Ketika Rasulullah kawin dengan istri beliau Khadijah itu terangkat ekonomi beliau. Maka siapa yang dibantu pertama? Adalah paman beliau yang pernah yang memelihara beliau di waktu kecil, ya. Nang miskin siapa? Abi Talib, bapaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena beliau ini banyak anak dan miskin orangnya. Itu dalam kitab Hayatul Muhammad. Lalu beliau mengajak paman beliau Sayyidina Abbas nang sugih. Ada Abah Nabi itu Sayyidina Abbas sugih. Mengajak beliau untuk datang ke rumah pamannya untuk apa tujuan? Untuk mengurangi beban memerintah beliau, yaitu Nabi mengambil Sayyidina Ali pada saat itu umur 10 tahun atau 11 tahun dan Abbas mengambil Ja'far. Nah, itu praktiknya. Nang wa'atijal qurba haqqahu wal miskin tadi. Berikan kepada keluarga yang paling dekat secara nasab, secara hati. Ialah dangsana memarina anak-anak. Nang miskin, nang berhajat kepada bantuan. Itu. Jangan salah kita. Karena kalau zakat kan rukun Islam. Bila salah diulang. Bila kada diulang, mungkin di akhirat. Sama sumbayang. Bilanya jelas-jelas kada sumbayang, wajib pun kada. Karena itu rukun Islam. Jangan main-main urusan rukun Islam masalah harta nih.
Karena ibadah yang menyempurnakan kita. Kalau yang 3 macam ini, paling tidak 3 macam, syahadat, sembahyang, puasa, itulah zakat, naik haji. Bila itu selesai, kita terhalang masuk surga. Bila di antara 5 itu ada yang kada beres, itu yang diurus itu. Padahal tiada yang mengambil harta yang mendatangkan Allah Ta'ala akan dia, melainkan sekedar makannya dan makan ahlinya setahun 2. Nah, berarti kita boleh untuk setahun itu boleh. Nabi mencontohkan sekedar apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau, sekedar makannya dan keluarganya selama setahun. Ini termasuk karena ini Nabi mencontohkan. Sekedar makannya dan ahlinya setahun 2 daripada yang terlebih mudah yang didapatnya daripada makanan beliau, kurma dan syair gandum. Maka menaruhkan ia Rasulullah akan segala harta yang lebih daripada yang demikian itu di dalam jalan berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada meminta seorang akan sesuatu melainkan memberi ia Rasulullah akan seorang itu. Artinya kalau orang datang kepada Rasulullah berada kosong, kadang-kadang kosong tangannya. Bahkan ditanyakan pada saya, ada makanan kita lagi? Ada aja dalam ini. Hadirin kita ini di bawah tudung bahasa kita ada. Unjuk sini kita puasa. Nah itu kita ada kawal lagi namanya itu. Ada kawal lagi itu. Belum sanggup kita namanya itu. Ada kita ini nang duit banyak nih itu supaya kawan nang duit banyak tuh supaya kawan orang datang tuh biar nang 1.000 rupiah. Peribahasanya jangan ditolak. Supaya tertanam sifat sayang kepada makhluk. Ini membuktikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sudah masuk ke kembali kita. Nah kita sembahyang di waktu itu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu membuktikan bahwa kita rasa sayang itu berarti sifat Allah yang Rahman itu masuk ke kita. Bila kita mencari, ya orang datang, ini jangan datang. Hati ini, labar sudah. Sebaliknya itu masuk sifat kita. Padahal duit ini nampak banyak kayak duit. Nah, kada tahu duduk 1.000 itu. Misalnya, perlu dipertanyakan hati kita. Berarti sembahyang kita itu belum masuk lagi maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan tiada meminta seseorang akan sesuatu melainkan memberi ia Rasulullah akan seseorang itu daripada makanan yang ada padanya. Maka kembali ia mengambil akan makanan yang mencukupi setahun itu. Maka memberi ia Rasulullah akan orang yang berhajat pada pertengahan itu. Daripada makanan yang ditaruhnya itu, hingga barangkali berkehendak ia kepada makanan dahulu daripada lalu tahunnya itu. Jika tiada datang akan dia sesuatu. Artinya Rasulullah mencontohkan seperti itu. Artinya kita jangan bersifat bakhil. Siapa kau? Kalau orang mualim sanif apa dari jangan kada besar hasil, walaupun 50 rupiah saja. Awan Yasin jangan kada memperingati Maulid, tulen ingat benar suruhan sini. Jangan kada memperingati Maulid walaupun di sini langsat puluhannya, itu menandakan kita mahabbah kepada Rasulullah. Nah ini, sini itu orang lebih betul. Pemimpin kami itu ya di pasar dulu murung sini. Bepintaan ada gambaran orang alim. Harta sidirin banyak benar untuk punduk haji rumah sidirin berapa orangnya. Sekeping tanah pun ada meninggal.
Kalau ada meninggal sini sangat minta pun ada sini. Nang diwariskan oleh cucu itu ada. Rumah Sidin 8 kali 6 kalau salah kan begini banyak tafsir begitu misalnya. Di mana-mana bangun pesantren daripada sifat anak beliau tuh, daripada amanahnya beliau tuh. Kalau orang memberi kayu, tatakan kayu itu disusun Sidin. Nah kita diulah apa pendasi apa sih? Ada depan tahu buang kalau bawa kapal Sidin pembangunan. Tahun 83 kan membangun Putri dulu tuh. Sidin seorang berjalan Sidin. Luar biasa alhamdulillah. Nih guru kita meninggal dunia yang menerjemahkan hari ini. Wa kana yakhsifun na'la wa yarka'u sauba wa yakhdumu fi mihnati ahli wa yaqta'u lahma ma'hunna. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang menjahit akan kasut. Kenapa kasut itu? Jaket itu kalung. Sanda dari kulit sanda itu ada talinya itu kulit bahari gitu lah. Nah kalau yang pagar dijahit Sidin, itu sifat tawadunya Rasul. Kalau benda itu masih bisa dimanfaatkan, maka dimanfaatkan. Karena pandangan beliau itu memberi nikmat itu Allah. Nasi ibarat nasi makan Sidin itu gugur sedikit ambil Sidin. Ada kita bahambur nasi di piring sarwan. Nah, ini tabjir namanya. Kalau Sidin nasi diambil. Karena kalau diambil ya Nabi itu bagian setan. Sandal tambah Sidin. Jadi kalau kita hendak mengenal sunnah Nabi, ada sandal jepit, pagar kita cucuki di bawahnya. Niatnya mencontoh walaupun satu kali seumur hidup tetap. Niatnya mencontoh Rasul. Jangan berusaha kumpul sekali seumur hidup. Apa negara Nabi itu kita gawe tercatat kita. Karena gawe itu kan tercatat. Dan terkadang ia Nabi menambal akan bajunya yang carik. Kita bisa lihat. Kada usah carik narantas. Kita jahiti baju narantas kalau dipakai banyak ini karena mencontoh cukup. Niatnya itu nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu yang dicatat oleh para malaikat kita sebagai umat. Sekalinya seumur hidup. Makin mau nang carik. Ini kan carik, ini kan ada atasnya. Bahasanya artinya nang carik belum tambah sih. Kenapa yang pandang? Karena ini nikmat dari Allah. Dan terkadang ia Nabi berkhidmat pada pekerjaan ahlinya. Apa ahlinya? On bin Sidin kalau di dapur pegawai Nabi itu. Nah, kada kayak kita kan main perintah on bin misalnya. Nabi itu menatak daging. Nabi dan Rasul ya. Mun kita jadi camat aja bisa tak itu lagi lah. Atau RT maksudnya bisa main perintah. Ada itu ada. Syariat memang tanggung jawab kita sebagai suami. Nang berduit kan mencari khadam aturannya ya ada. Itu urusan. Jadi ada apa membantu bini itu bertapas. Ada salah. Walaupun manusia memandangkan kurang bagus, karena itu pandangan manusia yang tidak paham syariat. Dan terkadang ia Nabi berkhidmat pada pekerjaan ahlinya, yakni istrinya. Dan terkadang ia mengkarat akan daging serta ahlinya, serta istri beliau. 4 menataki daging. Nabi itu hendak menurutin itu sekali-sekali kita akan basuh piring. Ya niat dalam hatinya niat itu menjadi nilai. Niatnya itu menjadi nilai. Karena niat itu tercatat. Ada dalam Al-Quran surah Taubah tuh, kenapa? Allah tuh kan ya'fu anin nas wa ya'khudus sadaqat.
Itu kalimat Al-Qur'annya. Wa ya'khudus sadaqat. Bahasa kita Allah tuh mengambil sedekah. Sedekah kata Allah. Maksudnya Allah akan menerima niat orang bersedekah. Belum lagi bersedekah. Sudah diterima niatnya. Itu maksudnya. Jadi niat itu jaraknya Nabi, niatul mukmin khairun min amal. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada pekerjaan. Jadi pasang taruh niat pilihan menggawe ini ada kan di Rasulullah. Berniat menurut sakalina karena mencontoh Rasulullah. Sumbayang kada berpihak Rasulullah karena kada betul namanya. Berniat kita kada boleh itu. Nah, kayak Rasulullah pernah sumbayang. Jadi kalau orang kada berpihak sumbayang yang di wadah Rasulullah pernah mencontoh. Jangan terlalu fanatik. Cuma jadi imam kita sini kita lawan berpihak. Tembur gitu. Kada apa-apa. Asalnya paham niatnya Rasulullah pernah sembahyang ada pakai betul surban. Wa kana asyaddu hayaan la yasbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Dan adalah Nabi SAW terlebih sangat pemalu hingga tiada tetap matanya pada muka seseorang. Dan para sahabat pun juga pada kalau mendengar Rasulullah itu belawas, ada sambung. Makanya yang menceritakan sifat Rasulullah itu maupun itu Sayyidina Ali lagi banyak anak presiden yang bernama Hindu. Nah kalau mensifatkan sifat-sifat Rasulullah secara pribadi itu hanya para anak-anak. Baiklah. Nah jadi inilah tentang akhlaknya Rasulullah penyabar dan Rasulullah pemaaf. Rasulullah itu tegas dalam menghadapi sesuatu yang memang harus ditegaskan. Dan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan gairah mahram. Itulah yang kita baca dalam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan dengan berkat membaca ini Rasulullah memberikan syafaat kita kaum praktikan walaupun sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.